Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yuningati dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya sebagai podcaster di podcast Mansagar. Dan di sini kita ada kedatangan narasumber yaitu Kak Dian. Kak Dian ini sudah beberapa kali memenangkan penghargaan di lomba-lomba olimpiade. Betul Kak Dian? Ya betul, alhamdulillah. Oke, sekarang untuk Kak Dian bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman dulu. Oke, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fibanti dari kelas 11 IPA 7. Domisili saya ada di Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Oke, pertama-tama nih ya Kak Dian, boleh nggak sih nih cerita sekilas tentang Kak Dian nih bisa sampai tertarik sama Olimpiade matematika. Kenapa kayak nggak tertarik sama pelajaran tentang IPS di ekonomi atau geografi gitu? Kenapa kok Kak Dian lebih milih mempelajari matematika gitu? Oke, jadi izin cerita ya. Ini awal mulanya itu dari sejak saya SD ya Kak. Jadi pas dulu SD saya tuh kayak lihat angka-angka itu suka banget. Entah kenapa ngerasain itu kayak feel-nya tuh dapet kayak gitu, apalagi kan pelajaran SD nggak sesusah sekarang ya. Iya benar-benar. Terus dulu kan saya nargetinnya intinya kalau misal ada nilai ulangan atau apa tuh saya nilainya harus perfect kayak gitu kan. Nah terus dimulailah pada saat kelas 5 SD itu saya ikut Olimpiade Sains Nasional tingkat kecamatan gitu. Nah di situ saya nggak expect bakal dapat kayak penghargaan juara 2 tingkat kecamatan tuh nggak expect banget. Untuk ukuran anak SD kan segitu kan udah seneng banget ya. Iya, terus di situ saya mulai ngerasa kayak, oh kayaknya saya emang udah suka deh di mapel ini, kayak gitu loh. Sampai saat di MTS ya, di MTS saya ternyata ada eskul yang namanya KSN atau KSM kayak gitu. Intinya kayak pelatihan buat ketika ada lomba olimpiade matematika gitu di MTS. Saya juga ikut kayak gitu terus, dan ternyata alhamdulillahnya masih sekolah tuh masih mempercayain saya gitu buat ikut lomba ini dan itu kayak gitu. Oh berarti dari dulu udah tertarik ya Kak? Iya, dari betul. SD terus SMP gitu ya? Iya, udah. Ya mungkin karena emang suka aja gitu lah ya. Iya. Nah sampai sekarang ya alhamdulillah masih suka lah sama matematika. Semenjak dari apa ya namanya, Kak Dian itu udah beberapa kali memenangkan gitu ya, jadi semangat, semangat gitu. betul, tambah semangat ya, walaupun tingkatannya tuh belum yang sampai ke nasional kayak gitu tuh, tapi ada reward tersendiri, kesan tersendiri gitu bagi saya ya. Bisa jadi motivasi diri gitu ya Kak. Betul. Oke. Kak Dian ini lebih sering lomba online atau offline? Kalau lebih sering sih offline sih. Offline. Iya. Udah beberapa kali lomba offline. Di mana? Di MAN ini? Iya, selama di MAN. MAN atau iya selama di MAN. Kalau selama di MAN itu ya paling kan itu ya, maksudnya yang tahun kemarin itu ada lomba offline-nya itu ketika lomba OSN Kabupaten 2022. Terus tahun 2023 itu ada lomba Olimpiade Matematika Indonesia itu di Bandung ya. Terus ya, terus kemarin OSN juga tingkat kabupaten itu offline tapi di sekolah sendiri ya, yang tingkat kabupaten. Terus biasanya saya 2 kali ikut lomba di universitas kayak gitu. Jadi langsung ke tempatnya. Kalau menurut Kak Dian nih lebih suka di lomba online-nya atau offline-nya? Kalau saya sendiri jujur offline. Kenapa tuh? Karena kalau offline tuh yang pertama ya, aku bisa ngelihat lawan-lawan yang bakal bertanding sama aku. Tapi di situ aku bukan ngelihat sebagai kayak aku harus menang tuh enggak sebenarnya. Maksudnya yang pertama ya pasti minder duluan ya. Cuma tuh di situ seneng aja gitu lihat lawan-lawan, lihat yang pasti ada yang potensinya lebih dari aku. Seneng banget. Terus yang kedua tuh kayak nambah motivasi aku gitu loh, buat aku harus terus upgrade diri nih, harus terus belajar kayak gitu. Itu sih Berarti langsung melihat teman-teman semua ya gitu ya. Betul. Jadi lebih semangat nih. Lebih semangat, betul. Udah ke kota apa aja buat lomba offline-nya? Tadi ada di Bandung ya. Iya. Itu coba ceritain pengalaman Kak Dian selama di Bandung. Kalau di Bandung itu awalnya ya itu kan
pertama dari lomba online loh. Pertama seleksi awalnya tuh dari lewatnya online. Terus disaring lah kayak beberapa peserta gitu, maksudnya semifinal ya, buat semifinal berapa puluh peserta gitu. Intinya nanti itu yang berangkat ke Bandung, dan alhamdulillah saya salah satunya juga dapat kesempatan untuk pergi ke Bandung sama kakak kelas saya dulu. Siapa? Namanya Kak Najma ya. Oh, iya, Kak yang Najma. sekarang udah lulus sih. Iya, sekarang tepat kakak tingkat saya. Iya. Nah, terus setelah itu ya udah kita ke Bandung, semua persiapan dan juga latihan-latihan kayak soal kayak gitu, alhamdulillah difasilitasi juga sama sekolah. Jadinya ya setidaknya tuh dapat bekal kayak gitu loh. Di sini udah dapat bekal. Berarti tinggal kajian belajar sungguh-sungguh gitu ya. Iya, dari saya sendiri juga ya. Terus di sana ya gimana ya, seneng aja kayak gitu loh, lihat yang tadi saya bilang sih, kalau misal lomba offline nyata ketemu teman-teman tuh rasanya jadi seneng. Selain nambah pengalaman sama ilmu, saya juga nambah relasi. Terus gimana ya, ya intinya teman-teman di sana tuh udah yang kayak wah mereka hebat banget kayak gitu loh. Jadi walaupun minder tak pasti ada, cuman ya udahlah, toh juga kemampuan orang beda-beda ya. Jadi ya seneng aja gitu lomba di sana, alhamdulillah ya. Pas waktu itu aku pernah lihat Kak Dian tuh posting pas di Bandung itu ada apa ya, buat have fun-nya juga, kayak abis pusing-pusing abis ujian itu langsung healing gitu. Ceritanya gimana tuh? Oh, oke. Jadi gini ya, kan aku kan di Bandung selama 2-5 Maret, berarti 4 hari ya. Iya, 4 nah, hari. yang pertama, hari pertama itu aku berangkat toh. Aku berangkat, di situ aku full istirahat dulu. Hari pertama aku full istirahat. Itu di Bandung berarti nginep ya? Nginep iya. Di apa sih namanya? BBGP kalau nggak salah di itu. hotel. Bukan penginapan. Penginapan, cuman itu tuh kayak udah resmi dari kayak Oh iya. biasa buat diklat sih, Kak. Iya. Iya. Itu hari pertama kan Tempat kayak full. khususnya ya? Iya, tempat khusus. Jadi hari pertama kan itu nginep dulu, maksudnya istirahat dulu. Hari kedua itu kayak baru, itu hari kedua buat pusing-pusingnya, buat buat lomba, fokus lomba gitulah. Nah terus hari ketiganya, alhamdulillah di situ dapet refreshing kayak di Bandung, yang dimana enak banget ya. iya alhamdulillah sih ya. Di situ nuansanya tuh kayak bener-bener dataran tinggi banget sih Kak. Itu Maksudnya, ngomong di mana Kak Dian? apanya? Kayak healingnya di mana? Refreshingnya tuh banyak tempat sih. Nggak cuma satu tempat aja, cuma rata-rata di sana dataran tinggi sih ya. Yang pertama ada Lembang kalau nggak salah. Iya, itu kayak Guci gitu loh Kak. Oh iya, jadi di sini kayak Guci gitu. Jadi perjalanannya itu bener-bener Liku-liku. liuk-liuk banget. Iya, sampai kayak di sana sampai pusing banget itu pakai mobil. Emang nggak kuatan sih orangnya pakai mobil kayak gitu ya. Itu hari ketiga berarti ya. Nah, terus setelah hari ketiga itu pulangnya kalau nggak salah intinya jam 8 malaman gitulah. Jam 8 malam. Itu hari ketiga benar-benar buat refreshing Iya, gitu. full buat refreshing aja. Enak banget. Iya, enak banget kan. Makanya Jadi iri nih. ya. Jadi ininya buat refreshing gitu hari ketiga. Nah, pas hari keempat itu baru buat seremoni kayak awarding ceremony gitu. Pengumuman misal ada yang dapat apa-apa kayak gitu. Keren-keren. Iya. Seru banget ya Kak Dian. Iya, Terus seru, pernah alhamdulillah. yang keduanya di kota mana? Yang kedua itu bukan lomba sih ya. Apa sih? Lebih ke arah kemarin saya baru dapat pelatihan di Semarang selama kurang lebih 5 hari lah. Iya. Benar. Terus selalu dapat pengalaman yang unik ya Kak Dian mestinya. Iya, alhamdulillah. Dapat pengalaman ilmu juga. Udah menangin medali dari lomba apa aja nih? Ngomong. Oh, kalau medali sih itu ya kemarin pas di Bandung itu dapat, alhamdulillah dapat perunggu. Terus kalau medali itu paling itu doang. Terus kalau misal online kayak gitu sih, Iya banyak. iya sih nggak terlalu banyak juga. Soalnya saya juga jarang sih ikut yang lomba online kayak gitu. Kalau misal offline gitu paling sih bukan medali ya, lebih ke arah penghargaan gitu aja. Penghargaan ya teman-teman. Iya. Oh ya nih, strategi belajar Kak Dian itu gimana cara ngatur waktu buat belajar KSN, tugas-tugas sekolah, terus organisasi, atau mungkin me time-nya juga gimana Kak Dian? Kalau jujur kalau ini sih dari aku sendiri tuh
aku juga belajar gitu ya dari orang-orang yang udah sukses di luar sana, atau ya intinya orang-orang yang sekiranya cocok buat aku jadiin, oh aku kayaknya harus ini deh, ngikutin ini atau enggak, ya modif kayak gitulah. Referensi gitu ya Kak. Jadi intinya kalau misal antara kegiatan cara mengaturnya itu paling kalau aku pakainya skala prioritas. Gimana tuh? Jadi misalkan ada hal atau dua hal, beberapa hal gitu yang secara bersamaan bentrok waktunya, di situ aku kayak mikirin dulu ini yang sekiranya penting banget mana sih, yang sekiranya oh ini masih bisa diwakilin orang lain atau masih ada yang lain yang sekiranya bisa kayak gitu kan. Jadi di situ tuh aku yang pertama skala prioritas dari seberapa pentingnya dulu itu ya. Seberapa pentingnya dulu ya. Iya, nah terus yang kedua, kalau misalkan dalam satu hari itu aku udah menyelesaikan pekerjaan dan aku masih punya banyak waktu, masih ada waktu, aku bisa terjun ke kegiatan itu juga. Yang satu waktu itu loh Kak. Iya benar. Iya. Terus udah sih paling itu doang. Berarti harus mempertimbangkan dulu mana yang lebih mungkin kajian penting dulu gitu ya. Iya. Okay. Terus biasanya juga sih saya juga masih kayak ngobrol lah sama temen curhat kayak gitulah. Biasanya sih kiranya menurut kamu mana sih yang sekiranya minta arahan gitu. Iya, minta saran kayak gitu. Terus aku pertimbangkan, oh iya ternyata ini kayak gitu. Oke. Keren. Oh iya, detik-detik kalau mau lomba nih, biasanya kan sehari biasanya itu kan harus belajar dulu. Nah, sehari itu berapa jam kalau belajarnya Kadian? Terus kalau belajar tuh biasanya ngapain? Pakai metode menghafalkah atau latihan soal kah, itu gimana? Oke, kalau dari pengalaman aku ya, kalau semisal mau lomba itu biasanya kan kalau siang-siang masih bimbingan gitu ya. Terus pulangnya siang sampai sore itu aku nggak buka buku sama sekali, jadi aku mulai fokus kembali buka buku itu pas malamnya. Jadi aku lebih ke arah lebih suka sih ya, kalau aku lebih sukanya tuh review materi apa yang udah bapak ibu guru sampaikan pas bimbingan itu, aku review ulang lagi. Terus tambahannya itu ya bukalah kayak materi-materi online kayak gitu loh, kan banyak ya sekarang referensi di online ya. Iya, yang sekiranya aku bisa aku kaitin sama yang udah diajar sama bapak ibu, jadi aku kayak lihat-lihat gitu, oh ternyata ini, ternyata itu. Terus kalau bisa sih aku nggak megang HP sama sekali, jadi malam itu pas mau lomba bener-bener difokusin buat belajar. Iya, buat belajar. Berarti metodenya Kadian tuh mengulas kembali materinya gitu ya Kadian. Iya. Oke. Tips untuk mengerjakan soal tanpa panik versi Kadian gimana? Tanpa panik ya? Iya, mesti kan biasanya udah gugup dulu nih, baru pertama soal pertama juga udah deg-degan, ini gimana cara ya, bahkan sebelumnya ya. Nah, caranya gimana? Kalau aku sendiri juga kan masih panikan ya Kak. Jujur aku juga masih orang yang panikan, masih yang kayak aduh udah mikirnya yang kemana-kemana kayak gitu. Tapi aku belajar dari orang-orang sekitar aku kayak gitu, yang sekiranya oh iya harusnya aku nggak usah panik, harusnya aku nggak usah ini. Jadi intinya tuh ketika kita biar nggak panik itu intinya yang pertama kan persiapan ya, sebelum ujiannya itu persiapan materi dan sebagainya, belajar. Betul, belajar. Nah terus yang kedua ketika kejadian, nah ketika mau PAS-nya atau ketika mau ulangan apapun gitu ya udah intinya kita tenangin dulu, relaksin dulu, lebih relaks ya. Terus berdoa jangan lupa. Iya, berdoa, intinya berdoa, terus banyakin ya bismillah aja gitulah, jangan mikir yang enggak dulu. Iya. Nah terus misal setelah udah selesai gitu ya, terus ngerasa aduh kayaknya ada yang ini dari yang ini ya. Kalau dari aku sih ini tarik nafas dulu, kayak ya udah itu semua udah berlalu. Aku udah mengusahakan apa yang aku bisa. Kalau misal emang iya kayak nggak sesuai, ya udah itu udah rencana Allah gitu loh. Udah ya udah, kamu takdirnya emang belum rezekinya kamu di sini gitu. Intinya tuh jangan lupa berdoa, belajar, relax. Iya. Biar nggak panik. Kadian pernah ngerasa insecure nggak nih pas mau lomba olimpiade?
kayak udah ngerasa insecure duluan ngelihat lawannya, ngelihat teman di sana? Insecure ya? Iya. Pasti. Pasti. Pasti iya. Iya. Anak muda mana gitu yang gak insecure kan? bener-bener. Kalau insecure aku sering, sampai sekarang juga masih sering. Cuman ya ini lagi tak usahain, tak kurang-kurangin gitu dengan gimana ya? Ya aku banyak bersyukur aja gitulah. Iya. Maksudnya aku mikirnya tuh kayak gini ya. Kayaknya misal aku insecure terus, tapi aku ini juga nggak ada usaha buat aku menggali diri aku sendiri, itu jatuhnya aku yang rugi. Di sisi lain nanti insecure itu pasti ngarahnya tuh kerasa iri nggak sih kak? Iya benar. Iya kan? Dari rasa iri itu kan kayak udah, aduh ini udah negatif banget gitu, udah nggak sehat. Jadi ya Bikin overthinking ya. overthinking, iya. Jadi gimana pun insecure itu pasti ada, pasti mungkin semua orang pernah ngerasain gak sih? Iya. Ya cuman mungkin gimana caranya aja kita ngadepin rasa insecure itu, apakah kita akan terus-terusan larut ataukah kita akan bangkit gitu buat aku harus ngelawan nih, Iya. kayak gitu. Ya, Jadi kita ini harus lawan rasa insecure kita gitu ya. betul, karena semua orang kan punya apa Insecure bakat, masing-masing. kemampuannya Iya, masing-masing benar. gitu. Yang punya bakat jangan lupa buat dikembangin aja biar jangan insecure intinya ya. Iya, betul. Oke, mau pandangan akan kuliah Kadin itu udah ada pandangan di mana? Kalau pandangan sih udah ada, cuman kalau buat tempatnya aku masih menimbang-nimbang gitu loh, yang pikirannya aku sebenarnya cocoknya di mana sih, kayak gitu. Itu aku jujur masih belum terlalu matang gitu loh. Masih nimbang-nimbang lah, bingung. Kan biasanya kan Kadin udah kayak lebih ke matematika gitu. Sukanya gitu ya, Iya. karena hobi. Iya. Mungkin mau ke ilmu matematika enggak? Kalau itu ya pasti ada pemikiran ke situ kan, cuman yang bikin ada aku pilihan lain gitu ya. iya, ada pilihan lain. Itu tuh aku tuh sebenarnya mikirnya tuh kayak prospek aku tuh mau di mana sih? Apakah emang aku sebenarnya emang cocok di situ, ataukah emang sekedar karena aku udah terbiasa jadinya aku mikirnya aku udah cocok banget nih di situ, kayak gitu. Cuman di sisi lainnya aku mikir ya kayak kalau misal aku nggak seputar matematika, aku mikirnya gini, semua ini yang udah aku kumpulin kayak ikut lomba, event dan lain sebagainya itu kayak gak ada gunanya gitu loh kak. Iya kan? Aku ikut kayak gitu kan mungkin biar ada ya tambahan kayak gitulah, atau poin plus Iya benar. buat masuk ke perguruan tinggi gitu ya, kalau emang udah rezekinya sih. Berarti pikir-pikir dulu. Iya, lagi mempertimbangkan. Oke. Kasih motivasi untuk kita semua dong, Kadian, biar kita tuh percaya diri, nggak ragu tentang kemampuan diri kita. Gimana motivasinya untuk teman-teman? Oke, tadi udah kita singgung ya kayak masalah insecure itu. Iya. Ya udah, kita intinya Bismillah ya, sama-sama belajar. Soalnya saya juga masih orang awam, bukan orang yang udah kayak gitu kak. Ya Bismillah aja lah ya, intinya rasa insecure, rasa nggak pede itu pasti ada, pasti. Cuman gimana cara kita menilai rasa insecure itu untuk dijadiin motivasi kita sendiri gitu loh. Apakah rasa insecure itu kamu bakal larut, udahlah aku emang udah nggak bisa, udah nyerah duluan gitu, ataukah kamu bakal pikir, oh aku harus bangkit, aku harus ngelawan rasa itu biar nggak larut gitu. Terus intinya semua orang itu kan pasti punya kelebihan kekurangan masing-masing ya kak. Jadi nggak melulu apa yang kamu insecurein itu tuh emang bener-bener bakal jadi passion gitu loh. Enggak. Iya enggak. Padahal kan kamu kan misalkan kamu ngerasa insecure sama si A, padahal kan si A belum tentu milikin kelebihan yang ada si orang insecure itu tersebut. Jadi intinya sebenarnya ini tuh tentang rasa saling insecure satu sama lain. Misal ada dua orang gitu, gitulah ya, maksudnya saling insecure satu sama lain. Cuman kan yang tahu insecure itu kan diri kita iya, sendiri ya. Benar. Padahal kan barangkali dua itu padahal saling insecure satu sama lain. Cuman yang satu ngerasa cuma aku yang insecure, yang satunya cuma aku yang insecure. Padahal itu mereka punya kelebihan masing-masing Sendiri, gitu. Iya, jadi
dikembangin terus mereka tuh kita semua di sini kan pasti insya Allah kita dilahirkan nggak mungkin nggak ada manfaatnya gitu, pasti ada manfaatnya, pasti ada kelebihannya juga. ada kelebihan, iya ada fungsinya gitu loh. Udahlah, intinya fokus ke diri kita masing-masing aja. Intinya percaya diri guys. Oke, kita next ke segmen memilih. Mau milih apa nih kak? Milih ya Kak Dian ya. Oke. Bimbel atau otodidak? Otodidak sih. Kenapa? Karena jujur aku dari kecil tuh belum pernah ikut bimbingan belajar yang emang benar-benar dari aku sendiri gitu loh kak. Meskipun di sekolah itu sering diikutkan ke luar, kayak ya itu hanya sebatas beberapa hari aja gitu. Terus paling bimbingan kan sama guru-guru kayak gitu ya. Cuman kalau di rumah tuh aku lebih ke belajar sendiri. Entah itu pak, biasanya sih aku pakai YouTube ya. Atau dulu sih kan karena belum terlalu ada YouTube gitu, pakainya buku, terus aku ngulas, terus kayak melajari sendiri gitu step-step yang udah ada di buku tersebut. Berarti lebih nyaman cara belajar sendiri gitu ya? Iya betul, lebih tenang juga kan. Kalau Kak Dina ngerasain gimana sih? Iya sih benar, lebih fokus aja, betul. Oke, selanjutnya isai atau pilihan ganda? Ini mapel apa nih kak? Semua mapel. Semua mapel. Nggak matematika doang. Kalau semua mapel ya aku milih pilihan ganda. Kalau matematika doang? Mungkin aku bakal milih isai. Waduh, parah nih. Kan biasanya kan aku juga lebih kalau misalkan memilih buat di matematika, lebih milih pilihan ganda. Soalnya udah pusing kak, udah pusing ya, iya caranya gimana nih. Iya. Jadi tinggal silang. Iya. Walaupun jawabannya ya udahlah mau alam ya. Pasrah. Iya pasrah. Aku lebih kalau matematika mungkin maksudnya lebih ke arah enak kalau jelasin walaupun aku nggak tahu rumusnya gitu ya. Soalnya kalau aku mikirnya tuh kalau matematika nggak matematika doang sih, kalau semua pelajaran. Nah misal kamu udah nggak tahu ilmu tersebut atau nggak tahu informasi tersebut, kamu tuh udah kamu mau dikasih pilihan ganda atau apapun gitu, kamu nggak bakal bisa jawab kalau kamu dasar basicnya aja kamu nggak tahu gitu. Sedangkan kalau di matematika kan, nah misal tahu caranya iya gitu ya. Intinya matematika kan sering berlatih, tahu rumus, tahu konsep, kamu kan bisa ngitung kayak gitu. Kalau pilihan ganda kan barangkali kamu malah yang terjebak sendiri sama jawabannya. Yang penting kalau udah tahu rumus-rumusnya itu pasti milihnya isai gitu guys. Betul. Ya ini juga apa sih, maaf ya maksudnya bukan aku condong banget kayak ih kamu sok banget kayak isai kayak gitu, enggak ya. Pasti ini kan ada pilihan sendiri. Iya tergantung pilihan masing-masing aja. Iya. Oke, selanjutnya teori atau praktek? Matematika sih kebanyakan teori ya. Teori. Iya. Jarang ada praktek ya? Jarang, iya. Nggak ada. Nggak pernah praktek di lapangan sih. Aku jujur belum terlalu memahami arti teori sama praktek itu di ilmu matematika. Iya benar. Soalnya kebanyakan kan aku di kelas. Mungkin kalau mapel biologi atau kimia gitu kan ada praktek ya di lab kayak gitu. Kalau matematika belum. Berarti lebih ke teori. Iya. Oke, selanjutnya jam kos atau guru masuk? Tergantung mood. Tergantung mood. Iya. Jadi kalau semisal aku tuh udah ya Allah pusing banget, ya udah aku milih jam kos aja. Ya Allah jam kos. Ternyata gurunya masuk. Aduh. Terus pas lagi pengen, aku udah semangat nih kak, aduh aku pengen belajar nih kayak betul-betul malah kan. Jam kos ya udahlah terima pasta aja lah ya. Kalau misalnya emang gurunya masuk ya udahlah niatnya juga belajar sesuai sama ekspektasi. Iya. Ya kadang seperti itulah. Sekolah seperti itu. Iya. Dinikmatin baik. Oke, selanjutnya on time atau telat? Telat. Waduh, kenapa telat nih? Ini udah aku banget sih. Nggak tahu ya. Kayak kalau nggak telat itu bukan Dian mungkin. Berarti sekolah juga sering telat? Kalau telat banget itu enggak. Cuman udah kayak gerbang mau ditutup gitu aku baru permisi pak. Gitu sih lewat gerbang yang samping perpus. Cuman yang telat banget ya alhamdulillah enggak gitu lah. Walaupun pernah sih. Oke. Selanjutnya
on time. Udah Sorry. tadi. Pulang sore atau pulang cepat? Mungkin dalam konteks aku lebih milih pulang cepet. Kenapa? Karena kalau pulang cepet tuh bisa rebahan di rumah, bisa Iya. santai-santai. Cuman kalau pulang sore ada kegiatan, misalkan aku kan ikut pramuka gitu ya, seneng soalnya itu ngerasa kayak Buat ketemu teman-teman kesampingan, banyak, iya ketemu Buat teman-teman kegiatan. banyak, ada kegiatan, itu seneng juga. Berarti, tapi kalian tuh lebih sering pulang sore atau pulang? Ada hari biasa, ada hari biasa ya, Iya, sore. sore. Karena kegiatan itu. Ya karena kegiatan atau intinya ada hal lain gitulah yang pulang sore. Oke. Selanjutnya, membaca atau menulis? Membaca. Kenapa? Karena kalau nulis itu kan kamu harus gerak, kamu harus aku harus gerak, kayak harus ambil pulpen atau ya walaupun bisa di notes, cuman kayaknya aku lebih suka membaca, soalnya kalau membaca kan 5 menit, kalau kamu bisa membaca buku yang emang udah bener-bener buku motivasi atau itu, I think menurutku itu bakal kamu dapat ilmu gitu loh dari membaca itu. Ya menulis juga sih sama aja, cuman aku prefernya ke baca. Berarti agak lebih mageran gitu ya kan? Iya betul. Mager Kan gerak nih. Mager Iya, gerak. Kalau membaca tak. Iya bisa sambil rebahan kan bisa ya. Ya walaupun nggak bagus. Oke, udah selesai nih Kak Dian. Makasih untuk Iya. motivasi, tips-tips dari Kak Dian, pengalaman bercerita Kak Dian. Oke, terima kasih Kak Dian. Ya sama-sama. Kita juga sama-sama belajar ya kan, bukan iya. bermaksud menggurui juga. Nah, benar. Karena aku juga masih banyak kekurangan, masih dalam proses belajar lah, sama-sama belajar. Oke. Dan teman-teman untuk yang ingin request untuk mendatangkan narasumber selanjutnya bisa banget cek di IG podcast Mansagal. Oke. Siap. Kita jarum bareng ya. Oke. Gimana tuh Kak jargonnya? Boleh lihat? Info tertinggal ya podcast Mansagal. Oke. Kak Dina ngapa-ngapa ya? Ya. 1, 2, 3. Info tertinggal ya podcast Mansagal. Oke. Terima kasih Kak Dian. Iya, sama-sama.